Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Yusmika Ulia Afif MPDI selaku pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan tidak lupa teman-temanku yang insyaallah dirahmati Allah. Langsung saja kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Agung Wibowo Santoso 2012100015, 2. Ahmad Firdaus 2012100024, 3. Ahmad Khozinul Ulum NIM 2012100025, 4. Zahratul Azza NIM 2012100477. Langsung saja kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kemunduran Pendidikan Islam Abad Pertengahan. Adapun pokok pembahasan kami yaitu 1. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi adanya kemunduran pendidikan Islam? 2. Bagaimana faktor-faktor kemunduran pendidikan Islam pasca jatuhnya Baghdad dan Cordova? 3. Bagaimanakah pendidikan Islam pada masa kemunduran? 4. Bagaimanakah dampak dan faktor kemunduran pendidikan Islam? 1. Masa kemunduran pendidikan Islam. Sepanjang sejarah sejak awal dalam pemikiran terlibat dua pola yang saling berlomba mengembangkan diri dan mempunyai pengaruh besar dalam pengembangan pola pendidikan umat Islam. Kedua pola tersebut adalah pola pemikiran tradisional dan pola pemikiran rasional. Pada pola pemikiran tradisional ini selalu mendasarkan diri pada wahyu yang kemudian berkembang menjadi pola pemikiran sufistis yang mengembangkan pola pendidikan sufi yang sangat memperhatikan aspek-aspek batiniah dan akhlak atau budi pekerti manusia. Sedangkan pada pola pemikiran rasional mementingkan akal pikiran yang menimbulkan pola pendidikan empiris rasional yang sangat memperhatikan pendidikan intelektual dan penguasaan material. 2. Kemunduran pendidikan Islam pasca kejatuhan Baghdad dan Cordova. Kehancuran total yang dialami oleh Baghdad dan Cordova sebagai pusat-pusat pendidikan dan kebudayaan Islam menandai runtuhnya sendi-sendi pendidikan dan kebudayaan Islam, musnahnya lembaga-lembaga pendidikan dan semua buku ilmu pengetahuan dari kedua pusat pendidikan di timur dan barat dunia Islam tersebut, menyebabkan pula kemunduran pendidikan di seluruh dunia Islam, terutama dalam bidang intelektual dan material, tetapi tidak demikian halnya dengan bidang kehidupan batin dan spiritual. C. Pendidikan Islam pada masa kemunduran. Diungkapkan oleh M. Syarif bahwa pikiran Islam menurut setelah abad ke-14 Masehi terus melemah sampai abad ke-18 Masehi. Di antara sebab-sebab melemahnya pikiran Islam antara lain telah berkelebihan filsafat Islam yang dimaksudkan oleh Al-Ghazali dalam Alam Islam di Timur, dan berkelebihan pula Ibnu Rushd dalam memasukkan filsafat Islamnya di dunia Islam di Barat. Al-Ghazali dengan filsafat Islamnya menu ke arah bidang rohaniyah sehingga menghilang ke dalam alam tasawuf, sedangkan Ibnu Rushd dengan filsafatnya menuju ke arah yang bertentangan dengan Al-Ghazali. Maka Ibnu Rushdi dengan filsafatnya menuju jurang materialisme. 4. Dampak kemunduran pendidikan Islam. Dari beberapa faktor yang telah dipaparkan di atas, yang pasti ada dampak yang terjadi baik terhadap umat Islam itu sendiri, dan terutama pada pendidikan yang mana dengan semakin ditinggalkannya pendidikan intelektual, maka semakin statis perkembangan kebudayaan Islam, karena daya intelektual generasi penerus sudah tidak mampu lagi untuk mengadakan kreasi-kreasi baru, bahkan telah menyebabkan ketidakmampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan baru yang dihadapi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.